Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bertemu lagi dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024. Kasih dan kebaikan Tuhan selalu kita nikmati. Sebab itu, mari bersama-sama terus mengagungkan Dia di dalam seluruh kehidupan kita. Kita akan membaca firman-Nya. Mari satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami selalu bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang kami nikmati dalam hidup ini. Firman-Mu kami akan baca. Engkau Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu untuk menjadi pedoman dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayub pasalnya yang ke-17, ayat 1 sampai 16. Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Sesungguhnya aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Biarlah Engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Karena hati mereka telah Kau katupkan bagi pengertian. Itulah sebabnya Engkau mencegah mereka untuk menang. Barang siapa mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan, mata anak-anaknya akan menjadi rabun. Aku telah dijadikan sindiran di antara bangsa-bangsa, dan aku menjadi orang yang diludahi mukanya. Mataku menjadi kabur karena pedih hati, segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang. Orang-orang yang jujur tercengang karena hal itu, dan orang yang tidak bersalah naik pitam terhadap orang fasik. Meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Tetapi kamu sekalian silakan datang kembali. Seorang yang mempunyai hikmat tak akan kudapati di antara kamu. Umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Malam hendak dijadikan mereka siang, terang segera muncul dari gelap, kata mereka. Apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku di dalam kegelapan, dan berkata kepada liang kubur, Engkau ayahku, kepada berenga, ibuku dan saudara perempuanku. Maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu. Demikian firman-Nya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, tema kita saat ini mengurai kepedihan, mencintai Allah. Saudara, organ hati berfungsi untuk menyaring racun yang masuk ke dalam tubuh. Selain itu, hati juga memiliki kemampuan khusus untuk meregenerasi atau memulihkan dirinya saat mengalami kerusakan. Proses tersebut, saudara, mengurai semua racun hingga lenyap dalam tubuh. Di dunia Perjanjian Lama, hati dianggap sebagai pusat kehidupan. Karena itu racun yang mesti disaring dan dibuang adalah racun psikologis. Cara menyaringnya, saudara, tentu berbeda. Karena itu mari belajar cara membersihkan racun jenis kedua. Dalam bacaan kita saat ini mengungkapkan perasaan Ayub kala ia menderita. Dengan jujur ia mengungkapkan kepedihan hidupnya.
Ia menuai banyak ejekan dari orang di sekitarnya, termasuk orang dekatnya. Penderitaan terasa kian menderas saat Allah seolah diam. Keputusasaan Ayub terkesan membawanya kepada kepasrahan. Hal itu saudara tergambar pada ungkapan bahwa hanya kematianlah yang dapat mengakhiri penderitaannya. Ia bahkan menyebut kubur sebagai ayahnya dan cacing-cacing pemakan tubuhnya sebagai ibu dan saudara perempuannya. Saudara, pada dasarnya kejujuran Ayub kepada Allah merupakan proses penguraian racun psikologis dalam dirinya. Itulah titik awal pemulihannya. Jika Ayub bertanya saudara, di mana ia mendapatkan harapan? Maka pengharapan justru ada dalam proses mengurai semua kepedihannya di hadapan Allah. Hal itu saudara menandakan bahwa ia tetap mencintai Allah. Penderitaan justru memampukannya menampakkan cintanya kepada Allah. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ada sisi lain dari keluhan kepadanya. Sisi itu merupakan luapan cinta, iman, dan pengharapan kepada Tuhan. Selain itu, saudara, ungkapan hati kepadanya penting untuk dilakukan sebagai langkah awal sebuah pemulihan, mengurai kepedihan. Saudaraku selamat, meluapkan isi hatimu kepada Tuhan sebagai wujud cinta, iman, dan pengharapan kepadanya. Lakukanlah, luapkanlah seluruh kepedihanmu. Percayalah saudara, cinta Tuhan akan mengurai kepedihanmu. Dia bersama dengan kita. Dia terus mengasihi kita selamanya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih kami boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja. Oleh kekuatan Roh Kudus, kami dapat memberlakukan firman-Mu dengan indah di dalam seluruh hidup kami. Bagi-Mu Tuhan kami berserah diri. Mohon Tuhan mengasihi kami, baik keluarga kami, anak-anak kami. Biar mereka selalu menjadi anak yang takut dan setia pada Tuhan. Engkau berkati pekerjaan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan dengan kebenaran Tuhan, maka kami akan memperoleh hasil yang indah untuk masa depan kami. Engkau memberkati semua orang tua kami dalam usia indah, biar mereka selalu sehat, bahagia, dan bersuka cita di dalam Tuhan. Engkau memberkati semua saudara-saudara kami yang mendengar renungan harian ini. Pasti Tuhan menjamah hidup mereka dan akan terus mencintai semua saudara-saudara kami sehingga hidup kami penuh dengan sukacita dan sejahtera Tuhan. Berkati semua saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit, sembuhkanlah mereka. Yang bergumul karena duka, hiburkan dan hiburkan. Berkatilah Tuhan setiap pergumulan dan beban hidup kami. Biarlah Tuhan memberi keringanan agar kami senantiasa menyaksikan Allah kami adalah Allah yang dahsyat. Berkati juga setiap sukacita kami dan Tuhan sempurnakan ketika kami berulang tahun, ketika kami menerima berkat-Mu melalui pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya. Engkau mengasihi pemerintah kami dan terus menolong para pemimpin kami agar memimpin dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Dan bahkan Engkau memberkati kami semua, memberkati pelayan-pelayan-Mu untuk terus melayani setiap jiwa yang membutuhkan cinta kasih Tuhan. Teruslah Engkau menolong kami, ya Roh Kudus, agar hidup kami benar di mata Tuhan. Dan ampuni dosa kami, sendengkan telinga-Mu mendengar doa yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Mesias, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini.
Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tetap semangat, jalani hidup hari ini, esok, dan seterusnya dalam penyertaan Yesus Sang Gembala yang baik. Tuhan memberkati.